Berhenti memaksa otak bekerja di jam tidur. Cara menenangkan pikiran yang terlanjur berisik. Malam hari seringkali jadi waktu yang paling melelahkan bagi banyak orang. Bukan karena fisik yang habis bekerja, tapi karena pikiran yang justru baru saja memulai maratonnya. Saat lampu kamar dimatikan dan suasana menjadi sunyi, disitulah suara-suara di dalam kepala terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita mencoba membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik keramaian pikiran kita sendiri dan bagaimana cara menata kembali kekacauan itu agar kita bisa beristirahat dengan layak. Keadaan ini biasanya kita sebut overthinking. Sebuah kondisi di mana kita memutar ulang kejadian masa lalu yang memalukan atau mencemaskan masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kita terjebak dalam skenario bagaimana kalau yang tidak ada ujungnya. Rasanya seolah-olah otak kita sedang berusaha menyelesaikan masalah besar dunia di jam 2 pagi. Padahal pada jam tersebut tidak ada satupun tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Kita memaksakan diri mencari solusi di saat kapasitas mental kita sebenarnya sudah di titik terendah. Secara psikologis, otak kita memang dirancang untuk waspada terhadap ancaman. Dan di tengah kesunyian malam, kekhawatiran berubah menjadi ancaman imajiner yang terasa sangat nyata. Kita merasa harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita detik itu juga. Namun, kita sering lupa bahwa ada batasan yang jelas antara berusaha dan memaksakan kehendak. Memaksa otak bekerja di luar jam operasionalnya hanya akan membuahkan kecemasan, bukan penyelesaian. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meredam kebisingan ini adalah dengan mengakui keberadaan pikiran tersebut tanpa perlu menghakiminya. Jangan mencoba menolak atau mengusir pikiran itu dengan paksa, karena semakin kita tolak, ia akan kembali dengan volume yang lebih keras. Cukup sadari bahwa pikiran itu ada, lalu katakan pada diri sendiri bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. Kita perlu belajar memberikan jeda dan memberi jarak antara diri kita dengan apa yang sedang kita pikirkan. Langkah praktis yang seringkali membantu adalah dengan memindahkan isi kepala ke dalam bentuk tulisan. Siapkan sebuah buku catatan kecil di samping tempat tidur. Jika ada kecemasan yang mendesak, tuliskan semuanya di sana. Dengan menulis, kita secara tidak langsung memberikan sinyal kepada otak bahwa pesan tersebut sudah tercatat dan aman untuk ditinggalkan sejenak. Kita tidak perlu lagi membawa beban ingatan itu ke dalam tidur, karena kita tahu esok pagi tulisan itu masih ada di sana untuk kita selesaikan. Di titik ini, kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal berada di bawah kendali tangan kita. Ada banyak variabel dalam hidup yang memang sudah diatur dan ditentukan tanpa butuh campur tangan pikiran kita yang berlebihan. Menanamkan rasa ikhlas bahwa hari ini sudah selesai adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Apapun yang kurang, apapun yang salah, dan apapun yang belum tercapai hari ini, biarlah tetap tinggal di hari ini tanpa perlu dibawa ke dalam alam bawah sadar saat kita beristirahat. Seringkali overthinking muncul karena kita terlalu merasa memiliki masa depan. Seolah-olah kita bisa menjamin apa yang akan terjadi besok hanya dengan memikirkannya malam ini. Padahal, tugas kita hanyalah melakukan yang terbaik di waktu yang tersedia, lalu menyerahkan hasilnya kepada Sang Pemilik hidup. Menaruh kepercayaan penuh kepada Allah bahwa Dia akan menjaga urusan kita saat kita tertidur adalah cara paling ampuh untuk menurunkan tensi pikiran. Tawakal bukan berarti menyerah,
tapi memahami posisi kita sebagai manusia yang terbatas. Coba perhatikan nafas kita sendiri saat pikiran mulai berlarian kemana-mana. Fokuslah pada aliran udara yang masuk dan keluar. Rasakan tubuh kita yang menyentuh kasur, dan kembalikan kesadaran kita ke momen saat ini. Alih-alih memikirkan kesalahan setahun lalu, lebih baik kita melatih rasa syukur atas hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Syukur adalah penawar racun bagi pikiran yang selalu merasa kurang dan cemas. Dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus dari kekurangan menuju kebercukupan. Kita juga perlu membuat batasan yang tegas dengan perangkat teknologi. Layar ponsel yang terang dan informasi yang terus mengalir hanya akan memicu otak untuk tetap terjaga dan menganalisis lebih banyak hal. Berikan waktu minimal 1 jam sebelum tidur tanpa gangguan layar. Gunakan waktu itu untuk menenangkan diri, merenung sejenak tanpa distraksi, dan menyiapkan hati untuk memasuki waktu istirahat yang tenang. Sabar terhadap proses diri sendiri juga sangat penting. Jangan marah pada diri sendiri jika malam ini kamu masih terjaga karena pikiran yang berisik. Perubahan pola pikir tidak terjadi dalam semalam. Namun, dengan terus melatih diri untuk melepaskan beban di penghujung hari, lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk lebih tenang. Kita harus belajar bahwa tidur adalah bentuk penyerahan diri yang paling nyata, di mana kita mengakui bahwa kita lemah dan butuh kekuatan baru untuk hari esok. Pada akhirnya, rumah terbaik bagi pikiran yang lelah adalah kembali kepada Allah. Mintalah ketenangan hati dan perlindungan dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Saat kita menutup mata, bayangkan kita sedang meletakkan semua beban di pundak kita ke sebuah tempat yang aman. Yakin bahwa esok akan ada jalan keluar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencemaskan hal-hal yang sudah dijamin penyelesaiannya. Semoga malam ini kamu bisa tidur lebih nyenyak dan terbangun dengan perasaan yang lebih ringan. Kalau kamu merasa bahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan pengalaman kamu di kolom komentar tentang bagaimana cara kamu menenangkan diri sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama di Jejak Diri. Sampai jumpa di naskah selanjutnya, dan selamat beristirahat.